Lu ngapa tong, lu tahu aja lu tong lu. Anak siapa tuh? Anak saha eta? Men tahu-tahu aja lu, cinta-cintaan lu tong lu. Neng, hidup itu gombalan neng. Kalau ada laki-laki, neng kita jalan yuk neng. Ya gak jauh, palingan taman kota. Belinya seblak. Kenyang kagak, berak-berak. Habib minta doanya biar hati jauh dari kotor, bisa fokus ibadah sama Allah, jauh dari kemaksiatan, selalu ingat sama Allah. Ya kasih sebesar apa cintanya Nabi kepada umat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, orang yang bersolawat, manusia bersolawat kepada Nabi itu doa. Apa? Doa. Solawatnya malaikat ampunan, istighfar, maghfirah. Solawatnya yang Allah sampaikan kepada Nabi itu berupa rahmah, berupa kasih sayang. Jadi mau nggak mau hari ini, malam ini kita keluar dari tempat ini, doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita pulang dari tempat ini, dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, Allah curahkan rahmat sebesar-besarnya sehingga Allah memberikan kita hidayah dengan secara pantas. Amin ya Rabbal. Nih ngomongin hidayah. Hidayah itu dicari apa ditunggu? Dicari apa ditunggu? Hidayah adanya di mana? Tempat baik, betul. Tempat orang ibadah, masjid, musola, majlis taklim, duduk sama orang-orang soleh, duduk sama orang-orang yang berilmu. Hidayah pasti akan datang. Nah sekarang bagaimana hidayah itu akan datang? Tapi kita hidupnya begini-gini aja. Semenjak corona, males kita mau ngapa-ngapain. Tadi Habib Bagir juga ngomong masalah rezeki, betul. Rezeki kita siapa yang tanggung? Siapa rezeki kita yang tanggung? Siapa? Allah yang nanggung. Kalau tadi cacing, nih tadi ada lagi semut. Nabi ya Allah Sulaiman, tadi kan semut bawa gandum, betul ya? Masuk ke kemana? Mulut bangkong. Satu kata lagi saya tahu. Dari mulut si kodok nih. Tapi itu gue ngomong kodok ditangkap nggak ya? Dari mulut kodok dikasih ke siapa? Ke siapa? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Segitunya rezeki Allah berikan kepada kita. Cacing mendapatkan rezekinya walaupun dia ada di dalam kedalaman air, walaupun ada di dalam kedalaman tanah. Satu ekor semut ditanya sama Nabi Sulaiman. Saat gendong gandum, Nabi Sulaiman tanya, wahai semut, nggak berat tuh gandum? Ya berat ya Nabi Allah. Ini gandum, engkau makan satu butir gandum habisnya berapa lama? Setahun. Setahun habis. Satu butir, kita bisa nggak makan satu butir beras setahun kenyang? Bisa. Berarti takaran setiap manusia sudah sesuai dengan porsi yang Allah berikan. Betul nggak? Terusin dulu nih, habis ini larinya ke sana-sana. Saat dimana gandum yang dimakan oleh semut, satu butir gandum selama 1 tahun, Nabi Allah Sulaiman menjamin daripada semut tersebut. Wahai semut, aku pelihara engkau. Dimasukkan ke dalam toples, dimasukkan satu butir gandum di dalam toples tersebut. Begitu sampai makan waktu 1 tahun, gandumnya masih belum habis. Gandumnya masih belum. Ditanya sama Nabi Allah Sulaiman, wahai semut, engkau bilang satu butir gandum habis 1 tahun. Sekarang udah 1 tahun kok masih ada setengah. Nggak dimakan lagi, kenapa nggak dihabisin? Wahai Nabi Allah Sulaiman, tatkala aku di luar dari place ini, aku masih bersandar kepada Allah. Allah akan memberikan rezekiku dan pasti
Allah akan memberikan kepadaku. Tidak akan pernah mundur dari setiap rezeki yang Allah berikan. Tapi saat ini rezekiku ada di tanganmu. Aku khawatir tahun sekarang engkau ingat, tahun yang akan datang engkau lupa memberikan rezeki kepadaku. Lebih mulia semut apa orang Kalimanggis? Hah? Lebih mulia mana? Semut sama orang Kalimanggis? Siapa bilang? Kalau siap, Nabi SAW mengatakan, barang siapa setiap hamba menyandarkan diri masalah rezekinya kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka siap-siap akan menerima kenikmatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Tapi barang siapa mereka bersandar kepada makhluk Allah lainnya, maka siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Na'udzubillahi min. Kenapa sih? Maka dari itu fungsi cinta. Fungsi apa? Itulah fungsi cinta. Lu ketawa-ketawa sih lu? Tahu cinta? Apa cinta? Lu ngapa tong? Lu tahu aja lu tong lu. Anak siapa tuh? Hah? Anak saha eta? Men tahu-tahu aja lu cinta-cintaan lu tong lu. Udah sunat belum lu? Kapan? Mana bapak ini? Lihat, anak segini udah tahu cinta. La ilaha illallah. Saya lagi bingung, anak SD suka-sukaan ayah bunda. SMP SMA abi umi. Begitu putus jadi janda. Geblek ih. Na'udzubillahi min. Pak, Bu, selamatin dong anak-anak kita. Ibu umur segitu, bapak umur segitu lagi ngapain, Pak? Udah tahu cinta emang? Boro-boro cinta, Bib, ngelihat perempuannya gemeter. Betul nggak? Lihat tuh anak sekarang begitu, lu generasi mecin tong. Mudah-mudahan ibunya ada. Bapaknya ada nggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Masalah rezeki Allah sudah punya tanggungan di dalam kitab Tauhid yang dikarang oleh Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi beliau mengatakan, jika aku kumpulkan hambaku dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, baik itu manusia, binatang, jin sekalipun, seluruhnya aku kumpulkan di tanah yang lapang, jika mereka satu permintaan masalah rezeki, aku akan memberikan sebagaimana aku mencelupkan jarum ke dasar lautan, lalu aku kumpaskan kepada mereka dan mereka mendapatkan rezeki dengan apa yang dia inginkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, rezeki itu berupa uang aja apa banyak? Banyak apa berupa uang? Yakin banyak? Kenapa tiap doa minta duit, minta duit, minta duit, minta duit? Betul nggak? Hamba Allah kalau doa nih gak jauh. Ya Allah, lobakan rezeki aing. Betul nggak? Minta rezeki banyak. Mau? Buat apa? Buat apa? Buat ibadah. Lu ketemu duit, apalagi perempuan lah. Skincare lu beli. Eyeliner 1 kotak. Eyeshadow, blush on, buah semacam-macam warnanya. Sedekahnya kemana? Lupa. Bapak dikasih rezeki banyak, lupa cari slot rezeki bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Betul nggak? Allahumma, nih hari kita doa nih, mau aminin nggak? Ya Allah, mudah-mudahan rezeki kami dibanyakan ya Rabb. Kita pulang nih sampai rumah, buka pintu kamar, begitu kebuka ketiban kita duit. Kaget nggak? Kena jantung pae. Rezekinya manfaat. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah dunia dan akhirat. Itu doanya.
rezeki loba. Ketiban duit lo pae. Yang kedua, kita selalu minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur aing. Betul? Betul. Emang mau umur panjang? Mau umur panjang? Yang lain mati lo sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri. Ngelinding sendiri, nguruk sendiri mau? Minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur hamba dalam taat kepadamu. Itu manfaat doanya. Yang ketiga, ya Allah masukkan hamba ke dalam surga. Lah, emang surga punya bapak lu? Betul nggak Kiai? Ini rata-rata jamaah kan begitu mintanya. Kalau Kiai mah beda, ya Allah masukkan hamba ke dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Itu doanya. Masukkan hamba ke dalam surga. Pantas tadi saya ngomong, emang di surga ada orang dalam lu? Bu, Pak, saya mau tanya, kita lebih milih neraka apa surga? Neraka. Orang Kalimanggis beda sendiri kayaknya. Pengen masuk surga, pengen masuk neraka. Emang pernah tahu isi surga? Kenapa mau masuk surga? Bingung kan jawabannya? Mau nggak masuk neraka? Banyak artisnya. Mau nggak? Kenapa nggak mau? Emang udah tahu isinya? Tong, gue pengen nanya. Lu udah tahu neraka, emang rumah tangga ibu bapak lu neraka? Jangan begitu Tong, lu buka-buka aib aja. Masuk neraka kita nggak mau, padahal kita belum tahu isi neraka. Masuk surga kita pengen banget. Tapi kita nggak tahu nikmatnya daripada surga. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekeji apapun hati kita, sejahat apapun kita kepada Allah, jauh dari Allah, tatkala kita taubat kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang saat ini saya mau tanya, mau nggak nih kita taubat kepada Allah? Kapan? Tunggu Bib, umur 55 lah. Umur umat Nabi siapa yang tahu? Nabi meninggal umur berapa? 60. Yang 60 tahun ada di sini. 3 tahun lagi. Betul nggak? Yang 63 ada. Tinggal cabut sikring. Pai. Bib, ada yang umur 70, ada. Itu rezeki bonus dari Allah. Nggak lama lagi juga nyusul. Betul nggak? Setiap yang Allah Subhanahu wa taala dalam firman kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan persiapan kita kematian apa. Rezeki udah Allah tanggung dan itu hanya Allah yang tahu kapan rezeki itu datang kepada kita. Umur dipanjangkan oleh Allah. Allah yang tahu juga kapan kita dihidupkan, kapan kita dimatikan oleh Allah. Tugas kita cuma satu, ambil bekal dunia ini untuk akhir. Salah satu duduknya kita di dalam majlis seperti ini adalah salah satu bekal kita di yaumil qiyamah. Ibu gerah nggak Bu? Keringetan nggak? Insya Allah keringatnya akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Bapak, panas nggak pantat? Pegelnya akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Coba, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad? Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Diingetin sama Allah, emang dasar kita teboga otak. Paham teboga otak? Otaknya kosong. Orang kalau mau ngomong, otak ditaruh di atas apa di bawah? Berarti Allah nyuruh kita tuh mikir dulu baru Kalau orang ngomong dulu baru mikir, otaknya di mana? Paham ya? Makanya Allah kasih otak kita di atas. Saat kita ngomong, pikirin dulu, baru Itu tugas perempuan. Perempuan nih kalau ngomong pakai hati, lu pakai perasaan mulu.
Tapi jujur Pak, emang perempuan begitu Pak. Perasaan tuh ibarat kaca Pak. Woi, woi, kaca, lu tahu kaca nggak? Lu ngaca nggak? Ngelihat hidung miring, nyamping kanan, nyamping kiri, kelihatan nggak? Cemong apa ketipisan, kelihatan nggak? Itulah cermin. Perempuan itu perasaannya kayak cermin Pak. Nggak bisa disakitin, ngomong yang lembut sama perempuan. Jangan dikit-dikit marah, ngomel nggak jelas-jelas. Lu kayaknya ada depresi Pak. Pak, perempuan itu ibaratnya cermin. Kalau cermin bagus, utuh, rapi, kalau dielap terus makin cantik nggak? Makin bagus nggak? Tapi kalau dilempar dengan batu, hancur nggak? Bisa nggak kita susun lagi? Bisa. Tapi bisa jadi sempurna lagi nggak dari sebelum di? Itulah hati seorang wanita. Bapak mulai sekarang ngomong yang lembut-lembut sama istri. Ayang. Kayak perkutut. Ya. Cinta. Sweetie. Zaujati. Embel. Enak nggak ibu dengarnya? Nih sekarang saya mau panggil yang wanita. Sayang. Senang? Senang? Urusannya gue yang nggak senang. Bini gue nungguin nih di rumah nih. Sekali manggis lo panggil sayang katanya. Bu, itu ibarat hatinya seorang wanita. Kenapa sih perasaan wanita diibaratkan dengan cermin Pak? Bapak lihat aja kehidupan. Habis mandi, ngaca. Pakai baju. Dandan. Pakai kerudung. Benar? Benar? Keluar kamar ketemu jendela. Makan bubur samping meja ada kaca. Pakai helm, lihat. Spion Pak dibalikin. Betul? Begitu jalan spion gak nengok belakang kanan kiri kagak. Lihat mukanya. Coba lihat kalau perempuan udah naik motor spionnya kayak doa. Betul gak? Makanya saya paling gedek kalau jalan naik motor nih, naik mobil. Depan saya perempuan, sen kiri beloknya kanan Pak. To the power of mak-mak. Tapi inilah kehidupan seorang wanita. Kalau rezeki Allah sudah atur, matian Allah sudah atur, jodoh diatur enggak? Semua ada dalam peraturan Allah. Ini Pak nih kadang orang suka salah kaprah Pak. Kadang saya kalau lagi live di TikTok, nih saya lagi nge-live nih. 1.900 yang nonton, alhamdulillah. Ini lagi nonton nih. Kadang di TikTok tuh kadang suka ngomong, Habib minta doanya biar saya dapat jodoh. Yang ngomong laki. Yang ngomong, saya tanya, kerja nggak? Belum Habib. Lu kerja, gajian, jejerin duit di perut, perempuan mana pasti bakal mau? Betul nggak? Karena Allah sudah mengkodratkan seorang wanita itu gila sama. Betul? Karena cantik itu butuh Setuju? Sarangnya. Tuh coba kita lihat. Allah udah atur kita. Perempuan ada porsinya, laki ada porsinya. Jadi yang mana yang kita lagi saat-saat dimana kita butuhkan, Allah berikan buat kita. Orang minta air, Habib, biar cepat diberikan keturunan. Ada doanya. Habib doain biar hati tenang. Ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala. Habib minta doanya biar hati jauh dari kotor, bisa fokus ibadah sama Allah, jauh dari kemaksiatan, selalu ingat sama Allah. Ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa abdani.
Kalau orang sakit bacain salawat itu juga insya Allah sembuh. Kadang orang minta air. Bib minta doanya dong buat apa? Biar cepet nikah. Oh mau nikah iya. Terus kalau gue doain lu berubah jadi Brad Pitt. Usaha nih buat yang laki-laki. Woi anak muda. Anak muda. Usaha laki-laki cari uang, cari rezeki yang banyak, yang halal. Buat apa? Buat ngelamar si doi. Neng, perempuan sudah diangkat harkat martabatnya oleh Allah. Betul nggak? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu apa bapak? Ibu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Perempuan mendapatkan satu kemuliaan. Bisa mengandung seorang anak yang sampai 9 bulan 10 hari. Bisa dibawa kemana aja. Dan gak ada kata lelah. Ridho, ikhlas. Tapi tolong wahai para wanita. Jangan rendahkan diri kalian di depan laki-laki model begini. Saha. Saya mah nunjuknya bagaimana aja saya mah. Jangan gampang sama laki-laki dong. Perempuan mahal dikasih bunga. Mesem. Gedek gua. Ayang. Aku abadikan cintaku daripada bunga ini. Tolong terima cintaku ayang. Neng jawab. Aing juga lope-lope. Ya kalau kok gedek. Saya mau tanya. Pak Kiai, maaf Ustadz Kiai. Saya mau tanya. Yang dikasih bunga orang hidup orang mati. Jujur jawab. Yang hidup apa yang mati? Berarti Neng lagi disumpahin pae. Lu bangga dikasih bunga. Demi segenggam bunga. Aku korbankan kehormatanku. Amit. Neng, kalau ada laki-laki yang bilang menyatakan, Neng, I love you. Jawab, Neng, maaf, saya nggak butuh I love you. Saya butuh gobil tuh. Entu baru perempuan terhormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan diteprokin tangan, ntar gue terbang bagaimana? Jadi burung dara lu gua lu. Paham ya? Paham ya? Harus punya harga di suami sama yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dipertemuin jodohnya. Ya, yang pacaran Allah putusin pacarannya. Mau ngapain pacaran? Mau ngapain? Omongan dusta-dusta Neng. Neng ya, gue kan laki-laki Neng. Gue dulu juga pernah ngegombal Neng, makanya Ipah mau. Neng, hidup itu gombalan Neng. Kalau ada laki-laki, Neng kita jalan yuk Neng. Ya gak jauh, palingan Kuningan Islamic Center. Taman kota. Belinya seblak. Kenyang kagak, berak-berak. Habib kau tahu banyak yang cerita. Ih gue mah anak kota lu je sembarangan. Gue emang nge-mall. Modal aqua. Tuh. Neng. Ke AA ada rezeki nih Eng. Besok tanya Neng. Rezekinya berapa A? Kalau dia bilang cuma 10.000, ya nggak jauh, pasti cimol. Pasti 5.000-nya lagi buat apa? Bensin. Lu ya begitu lu ya. Anak hadro dari ini dapat 32.000. Jalan sama doi. Ntar malam nih dia pulang, begitu pulang rumah hujan gede banget. Neng nelpon. Di mana? Di rumah Neng. Kenapa Neng? Neng sendirian Oh, si Neng tinggalnya di sono, Taman Kota. Sebelah SI, belakang BNI. Ngomong tuh. Dari Kalimanggis ke sono jauh nggak? Kalau kata cinta, caket. Betul ya? Deket. Kalimanggis Taman Kota mah deket. Keluarin motor.
Neng beneran sendirian? Iya. Aing meluncur neng. Jalanlah nih naik motor. Motor nungging. Kalau mau nggak pakai ngeden. Jalan sampai depan, sampai perempatan, mati motornya. Sisa duit 25.000 dari 32.000, sisanya 25.000, sisanya dia masih baik lah nih ngasih orang tuanya 7.000. Geblek nggak? 7.000 ngasih orang tua, tapi nggak apa-apa niat begitu udah sampai di depan, bensin, tukang bensin nggak ada. Kira-kira nih demi cinta, ditinggal nggak tuh motor? Ditinggal nggak tuh motor? Padahal masih megang. Beli bensin, si Eneng nitip martabak. Beli bensin apa beli martabak? Martabak. Demi menggapai cinta si Eneng. Beli. Sampai pasar Ciawi ketemu tukang martabak. Dilihat menunya. 18.000. Telur 2. Telur 3. 23.000. Pilih yang mana? Yang namanya laki-laki mah gengsi. Beli yang 3 telurnya. 23, sisa uang berapa? Lu giliran duit cepet amat ngitungnya lu. 2.000. Jalan. Begitu sampai di Olecet, hujan gede kenceng luar biasa. Neduh, apa jalan terus? Neduh apa jalan terus? Ngelihat pohon pisang, tebang pohon pisangnya. Neng, asal kau tahu air hujan akan menjadi saksi. Pengorbanan cintaku kepadamu tak akan terhalangi dengan butiran-butiran air hujan yang turun di malam ini. Cie. Habib tahu aja, ngarang gua ngarang. Sampailah ke taman kok. Begitu sampai ketok pintu, yang buka pintu Maung. Kumis mablang. Assalamualaikum. Siapa? Saya pak. Siapa? Ujang. Kenapa Jang? Ini Ujang cuman bawain martabak buat Neng. Oh iya, buka pintu ambil martabak. Nggak bilang makasih sih bapak. Kecewa nggak tuh si AA? Kecewa nggak? Enggak. Nggak bakal kecewa kalau karena gak bakal kecewa. Kenapa? Yang ngambil calon mertua. Betul? Tapi dalam hati mah gedek. Tadi katanya sendirian. Sekarang mah ada bapak maknya. Telepon. Neng, tuh martabak udah dipalak sama bapak. Tadi katanya sendirian Neng. Iya, tadi bener sendirian. Terus sekarang kok cepat banget pulangnya? Iya, orang tadi keluar cuman kondangan di belakang rumah. Saking cintanya si AA ini geblek nggak nanya. Emang kemana? Nggak nanya. Karena senang, karena pulang nggak ada hati ngedumel. Puas hatinya karena Coba cintanya itu dirubah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah seseorang tidak dipandang oleh Nabi jika cintanya penuh dengan pengorbanan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkumpulan ini Niatkan dari sekarang, ya Allah berikan kami taufik hidayah sehingga kami keluar dari tempat ini. Allah jadikan kami sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Itu permintaan setiap hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Perkumpulan yang selalu keluar dari tempat ini saling terikat kasih sayang karena Allah. Dan insya Allah Allah matikan kita dengan banyaknya rezeki saat dimatikan husnul khatimah dan diterima amal ibadah kita di hadapan Allah. Amin ya Rabbal